Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Perjuangan para pahlawan. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Amati gambar berikut. Jadi ada gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang mereka lakukan? Menjenguk teman yang sakit, mengamati alam sekitar, dan membantu teman membereskan buku dan tasnya. 2. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Mereka melakukan hal-hal yang baik dan patut kita teladani. 3. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Menjenguk teman yang sedang sakit dan menghiburnya, saling menyayangi sesama makhluk hidup dan membantu orang lain. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Nah, setelah membaca teks tersebut, jawab pertanyaan berikut. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk rakyatnya antara lain membangun saluran air, yaitu memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon, memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan, dan memberantas perompak seperti bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah ikhlas, gigih, dan berani berjuang untuk kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur dan tidak kekeringan pada musim kemarau. Hidup rakyat kerajaan Tarumanegara juga menjadi aman dan sejahtera. 4. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan?
Jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka rakyat kerajaan Tarumanegara akan merasa sengsara, kejahatan merajalela, dan rakyat tidak dapat hidup dengan tenang. 5. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut dan menggunakan ejaan yang benar. Raja Purnawarman adalah raja yang memerintah kerajaan Tarumanegara yang memiliki sikap kepahlawanan. Ia berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Raja Purnawarman memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon, memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak kekeringan pada musim kemarau. Ia juga memimpin pemberantasan bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Hidup rakyat kerajaan Tarumanegara menjadi aman dan sejahtera. Rakyat mengabadikan telapak kaki Raja Purnawarman dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan prasasti Ciaruteun sebagai wujud kecintaan rakyat terhadapnya. Nah, berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Di Pulau Sumatera ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Kemudian ada Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian di Pulau Jawa ada Prasasti Ciaruteun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara Bogor. Dan ada Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Kemudian di Pulau Kalimantan ada Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur dari Kerajaan Gua Talu, Makassar. Nah, amati gambar di atas, apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Tuliskan pertanyaanmu di bawah ini. Nah, misalkan saja, mengapa Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur? Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur karena keberaniannya melawan penjajah dari Belanda. Perjuangan apa yang telah dilakukan Sultan Iskandar Muda terhadap rakyat Aceh? Menjadikan Aceh sebagai wilayah yang kuat, besar, dan disegani oleh kerajaan lain. Membentuk angkatan perang dan memimpin perlawanan terhadap Portugis. Membangun ekonomi dan penataan pemerintah sehingga Aceh dapat mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Perjuangan apa yang telah dilakukan Raja Balaputra Dewa untuk kerajaan yang dipimpinnya? Membangun armada laut yang kuat, memperluas wilayah Kerajaan Sriwijaya, membawa Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaan dan menjadi pusat ekonomi dan pendidikan. Apa yang melatar belakangi adanya Prasasti Ciaruteun? Prasasti Ciaruteun diabadikan sebagai wujud cinta rakyat Kerajaan Tarumanegara terhadap Raja Purnawarman yang telah berjuang mensejahterakan rakyat. Apa perjuangan terbesar yang dilakukan Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk? Pati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Jadi diskusikan pertanyaan tersebut dengan temanmu untuk mengetahui jawabannya. Cari informasi tentang perjuangan, benda bersejarah, dan nilai-nilai kepahlawanan yang telah mereka wariskan kepada bangsa Indonesia. Kamu bisa mendiskusikannya dengan teman kelompokmu, membaca buku atau bertanya kepada gurumu. Tuliskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang memengaruhi masyarakat atau daerah di tempat kamu tinggal. Tulisanmu bisa memuat semangat perjuangan, nilai pendidikan, ajaran positif maupun benda-benda bersejarah. Nah, misalkan saja kita pilih Mahapati Gajah Mada ya. Banyak hal yang dapat dipelajari dan sangat menginspirasi para pemimpin saat ini dari kisah seorang Pati Gajah Mada, yaitu kemauannya untuk menempa diri dengan meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman, kemampuan di dalam menganalisa dan memecahkan masalah, ketegasannya dalam mengambil suatu keputusan, kewibawaannya, dan yang paling utama adalah komitmennya dalam memegang janjinya
untuk menyatukan Nusantara. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih Raja Purnawarman memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. 2. Cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih, perhatikan apa yang terjadi. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Catat proses percobaan dan peristiwa yang terjadi tersebut dalam lembar laporan berikut. Laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Percobaan yang pertama namanya adalah percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan adalah mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan: 3 buah karton, sebuah lilin, korek api, dan isolasi. Langkah kerja: lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Lalu coba menggeser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil pengamatannya, cahaya lilin atau senter dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar, cahaya dapat merambat lurus. Kemudian percobaan yang kedua namanya adalah percobaan cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan adalah mengetahui cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan: cermin datar dan lampu senter. Langkah kerja: percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Hasil pengamatannya, cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat. Sedangkan sebaliknya, pada benda tidak bening seperti kardus, cahaya tidak bisa menembus. Percobaan yang ketiga namanya adalah percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan yaitu mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan adalah cermin datar dan lampu senter. Langkah kerja: pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Hasil pengamatannya, cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Kemudian percobaan yang keempat namanya adalah percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan adalah mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan: sebuah gelas berisi air dan sebuah pensil. Langkah kerjanya, pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Hasil pengamatannya adalah pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok.
Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Nah, diskusikan hasil percobaanmu bersama teman-teman kelompok dan buat kesimpulan tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki sifat dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.